Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari rumah? Baik, jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut, yaitu yang pertama, gunakan pelampung, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera, berlatih berenang di kolam dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. 5. Kenakan pelampung agar lebih aman. Selanjutnya, sekarang kita ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini, alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS.
Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Selanjutnya, ayo menulis lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Itu surel, pesan singkat, ponsel, komputer, dan internet. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Nah, ini terdapat 4 paragraf dalam wacana tersebut. Ya, nanti Ibu akan perjelas. Ringkasannya adalah sejak zaman dahulu. Di sini sudah ada. Nah, pada paragraf pertama, yaitu sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf 3, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Paragraf 4, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Ringkasannya adalah sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas menggambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Setelah kelompok yang terdiri atas 5 orang, tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Misalnya sebagai berikut. Rido pintar bernyanyi, Dika pintar menggambar, Edo pintar mewarnai, Samsul pintar matematika, Siska pintar menari. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Selanjutnya, soal latihan yang kalian harus kerjakan. Kalian tuliskan 5 orang temanmu yang ada di dalam kelas yang memiliki kemampuan khusus. Ya. Selanjutnya, kamu kerjakan ayo berdiskusi. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.